Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu kalian kembali ya. Kali ini kita akan membahas kisi-kisi IPA, kisi-kisi PAT IPA kelas 7 ya, part 2, dimulai dari nomor 11 sampai nomor 20 ya. Langsung saja kita mulai untuk kisi-kisi nomor 11. Peserta didik dapat menentukan salah satu contoh simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme berarti apa? Pengertiannya dulu apa? Interaksi antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan ya. Dua-duanya adalah untung. Contohnya apa? Kerbau dengan jala, terus apa lagi? Kupu-kupu ya dengan bunga ya. Nah, banyak lagi contohnya. Terus lumut dengan jamur itu membentuk lichen ya. Itu dua-duanya adalah diuntungkan. Paham ya ini ya. Terus selanjutnya di nomor 12, peserta didik dapat menentukan hewan-hewan yang tergantung dengan tumbuhan. Nah ini ya, hewan-hewan yang tergantung dengan tumbuhan, berarti ya mudah sekali ya, semua makhluk hidup itu tergantung pada tumbuhan ya. Karena apa? Karena tumbuhan itu merupakan produsen. Berarti untuk yang paling bergantung pada tumbuhan berarti setelah produsen berarti konsumen satu ya. Yang paling bergantung berarti nanti adalah hewan yang termasuknya konsumen satu ya. Meskipun nanti konsumen dua itu juga bergantung, tapi konsumen dua itu bergantung ke konsumen satu. Tapi semuanya makhluk hidup itu bergantung pada tumbuhan ya. Yang tergantung utamanya adalah di konsumen satu. Selanjutnya di nomor 13, disajikan gambar peserta didik dapat menjelaskan cara menanggulangi pencemaran asap sebuah pabrik ya, asap pabrik, cara menanggulanginya bagaimana ya. Untuk langkah yang pertama adalah bagaimana memperbanyak pohon dan tumbuhan hijau di sekitar lingkungan area pabrik ya. Karena apa? Nanti asap tersebut yang kandungan zat-zat yang berbahaya bisa diserap oleh pohon ya. Itu ya, pertama berarti menanam pohon sebanyak-banyaknya ya di lingkungan pabrik. Terus yang kedua adalah meninggikan cerobong asap sehingga nanti itu dapat mengurangi pemaparan pencemaran secara langsung terhadap masyarakat sekitar ya. Berarti udara itu langsung bebas ke udara ya. Nah untuk bebas ke udara, terus nanti paling utama tadi ya menanam pohon ya. Zat-zat yang berbahaya diserap oleh pohon-pohonan atau tumbuhan. Terus yang nomor 3-nya cara menanggulanginya yaitu memberikan filter atau penyaring polutan pada cerobong asap ya. Di cerobong asap paling atas itu dikasih filter ya. Ini ya untuk cara mengatasi asap pabrik. Terus selanjutnya disajikan beberapa jenis limbah. Peserta didik dapat mengelompokkan limbah organik. Mudah sekali ya. Limbah organik itu adalah limbah yang mudah diuraikan ya, mudah diuraikan atau nanti bisa kembali ke alam lagi ya. Atau pengertiannya limbah yang diuraikan secara sempurna oleh proses biologi dan mudah membusuk ya. Intinya adalah dapat diuraikan. Yang termasuk itu apa? Yang termasuk limbah organik itu apa? Ya berarti apa? Daun-daunan, terus kertas, terus apa lagi? Ya, bekas sayur-sayuran itu ya. Yang termasuknya adalah limbah organik yang bisa diuraikan. Terus selanjutnya ini ada kaitannya di nomor 15 ya. Peserta didik dapat menjelaskan jenis limbah yang mudah diuraikan. Berarti hampir sama ya. Berarti kalau nomor 14 dan nomor 15 itu nanti sama. Kalian bisa mudah sekali karena ini ya. Nanti poinnya adalah limbah organik atau limbah anorganik nanti dibalik ya. Bisa saja. Terus selanjutnya di nomor 16, peserta didik dapat menentukan gas polutan yang sangat berbahaya di atmosfer akibat kebakaran hutan. Akibat kebakaran hutan itu kan karena kita efek pembakaran itu pasti menghasilkan yang namanya karbon dioksida ya, karbon dioksida maupun karbon
monoksida, itu efek pembakaran ya. Ya, untuk yang dihasilkan dari kebakaran hutan itu adalah yang pertama, zat yang dihasilkan nanti sulfur dioksida atau SO2 itu dapat berbahaya bagi atmosfer atau bagi lingkungan. Karena apa? Nanti saluran nafas itu mengecil, saluran pernapasan menjadi kecil dan membuat iritasi pada selaput lendir pernapasan ya. Terus selanjutnya itu menghasilkan ozon atau O3 yang dapat membuat tenggorokan iritasi atau nanti bisa mengakibatkan menipisnya lapisan ozon ya, itu ya. Terus selanjutnya zat yang dihasilkan dari kebakaran hutan yaitu karbon monoksida atau CO, dapat menimbulkan sesak nafas, kebingungan, dada terasa berat, pusing, koma hingga kematian ya, ini ya, beracun sifatnya itu. Terus nanti ada nitrogen dioksida atau NO2, dapat merusak organ yang bertugas membersihkan paru-paru sehingga pertahanan saluran pernapasan berkurang ya, ini ya, nitrogen dioksida. Terus selanjutnya yang terakhir di karbon dioksida, yaitu nanti bisa mengakibatkan pemanasan global atau menghasilkan efek rumah kaca. Paham ya ini ya, zat yang dihasilkan oleh kebakaran hutan. Selanjutnya di nomor 17 disajikan gambar peserta didik dapat mengidentifikasi usaha untuk mencegah terjadinya pencemaran seperti pada gambar ya. Untuk ya ini yang disajikan pada gambar, nah tergantung nanti gambarnya ya. Nah misalkan air, berarti nanti pencegahannya bagaimana, cara mencegahnya adalah yaitu ya sudah saya tampilkan. Yang pertama adalah penggunaan pupuk organik dan kompos sebagai pengganti pupuk buatan pabrik ya. Dilarang atau kalau bisa dihindari untuk menggunakan pupuk kimia atau pestisida kimia ya. Karena apa, nanti kalau pupuk tersebut masuk ke dalam air nanti bisa mengakibatkan ekosistem di air itu rusak ya. Terus selanjutnya itu di pencemaran air atau pencegahannya adalah pemanfaatan musuh alami dan parasitoid dalam pemberantasan hama. Hindari penggunaan racun dan bahan peledak untuk menangkap ikan. Jangan membuang limbah rumah tangga di sungai atau danau. Kurangi penggunaan deterjen ya, itu ya. Terus nah misalkan yang gambar yang ditampilkan adalah udara, berarti apa? Yang paling baik adalah cara mencegahnya adalah menggunakan transportasi publik, menanam tanaman anti polutan, hindari bakar sampah sembarangan, terus uji emisi kendaraan, mengurangi energi atau hemat energi ya, itu. Terus selanjutnya adalah jika gambar yang disajikan adalah tanah, berarti cara mencegahnya bagaimana untuk pencemaran tanah ya, berarti apa? Menumbuhkan kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya, terus mengurangi penggunaan pestisida, limbah deterjen tidak dibuang ke tanah, terus mengurangi penggunaan pupuk anorganik itu ya. Tergantung nanti yang disajikan pada gambar ya, itu tadi hal-hal yang dapat mencegah pencemaran ya, baik air, udara maupun tanah itu ya. Terus selanjutnya nomor 18, peserta didik dapat menentukan keuntungan penghijauan di kota ya. Kalau di kota kok dapat suasananya hijau atau banyak-banyak pohon, berarti bagaimana nanti ya, manfaatnya apa, keuntungannya apa ya. Yang pertama adalah lingkungan kembali asri dan sehat tanpa adanya pencemaran ya, terlihat asri dan indah. Terus menurunkan suhu suatu tempat, berarti nanti bisa sejuk ya, karena banyaknya oksigen yang dikeluarkan oleh tumbuhan ya. Terus pohon-pohon besar itu akan melindungi dari paparan sinar matahari, bisa sebagai peredam suara, penahan debu, dan melindungi dari angin kencang. Terus selanjutnya mengurangi pencemaran udara akibat karbon dioksida yang berasal dari kendaraan bermotor. Terus yang terakhir manfaatnya adalah mencegah terjadinya banjir dan erosi tanah itu ya. Paham ya ini ya, manfaat penghijauan di kota. Selanjutnya nomor 19, peserta didik dapat menjelaskan dampak negatif dari efek rumah kaca
dampaknya apa ya? Kalau terjadi efek rumah kaca, berarti nanti terjadi pemanasan global, atau nanti bumi menjadi panas atau suhunya meningkat, sehingga apa, es yang di kutub utara maupun di selatan atau gletser itu nanti akan mencair. Kalau mencair apa, nanti permukaan air laut menjadi tinggi, sehingga nanti menyebabkan apa, banjir atau rob. Terus dampak negatif lainnya adalah cuaca tidak menentu ya, tidak menentu. Terus nanti bisa menipiskan lapisan ozon ya, menipiskan lapisan ozon. Nah, kenapa nanti kalau lapisan ozon menipis ya, nanti sinar UV bisa masuk atau bebas masuk ke permukaan bumi ya. Kalau terkena sinar UV nanti bisa menyebabkan kanker kulit. Terus nanti bisa terjadi gagal panen, atau nanti selanjutnya ada kepunahan spesies ya. Itu ya dampak-dampak negatif dari efek rumah kaca. Terus selanjutnya nomor 20, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari pemanasan global ya. Pengertian dari pemanasan global yaitu apa? Istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi ya. Saya ulangi lagi. Pemanasan global adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi ya. Itu ya yang kita pelajari hari ini dari nomor 11 sampai nomor 20 ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila video ini bisa bermanfaat, mohon dukungannya ya, dengan like, subscribe, dan komen di channel kami ya, di channel kami yaitu Berkah Belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.